Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Salisatul Afifah dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang makalah saya yang berjudul Fikih Minoritas di Berbagai Penjuru Dunia. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yakni tentang pengertian dari fikih minoritas itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang melatar belakangi adanya fikih minoritas itu, dan tokoh-tokoh penggagas atau pendiri fikih minoritas. Kemudian ada fatwa apa yang fikih minoritas atau biasa disebut dengan fikih al-aqliyat, yakni dalam bahasa disebut dengan fikih minoritas, terdiri dari kedua kata yakni fikih dan al-aqliyat. Kata fikih secara etimologis berarti paham dan mendalam. Secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata amaliyah yang terdapat dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah saja. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan lahiriah seperti masalah keimanan dan akidah tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih. Kemudian ada kata al-aqliyah, berasal dari kata qalala yuqalilu taklilan, yakni lawan dari banyak kata al-aqul, lawan dari banyak. Pengertian dari fikih minoritas itu sendiri yakni yang pertama dalam bahasa Arab, fikih minoritas sering disebut juga dengan fikih al-aqliyat, yakni terdiri dari dua kata, ada fikih dan ada al-aqliyat. Kata fikih secara etimologis berarti paham atau mendalam, sedangkan secara terminologis fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata amaliyah yang terdapat dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah saja. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan lahiriah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkup ruang fikih. Kemudian yang kedua ada kata al-aqliyat, yakni berasal dari kata qalala yuqalilu taklilan, merupakan lawan dari kata banyak, berarti artinya sedikit. Sedikit jumlahnya dan lemah fisiknya. Toha Jabir Al-Alwani menyatakan bahwa secara etimologis al-aqliyat bermakna minoritas atau kelompok, merupakan istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, etika, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang. Menurut Kamal Said Habib, minoritas adalah sebuah istilah kontemporer tidak dikenal oleh budaya Islam sebagaimana pengertian yang dipahami oleh Islam sosiologi sekarang, tetapi karena telah tersebar luas maka diterima dan dikembalikan bentuk dan definisinya sesuai dengan budaya Islam. Sedangkan secara terminologis, fikih al-aqliyat ialah bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syarak dengan dimensi-dimensi suatu komunitas atau dengan tempat di mana mereka tinggal. Fikih ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi ketika ilmu kemasyarakatan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus. Jamal ad-Din Atiyah Muhammad menyatakan, walaupun agak sulit mencari definisi yang bisa diterima semua pihak serta mencakup seluruh bentuk minoritas di dunia yang membutuhkan perlindungan khusus itu, namun terdapat karakter umum kaum minoritas yakni kumpul etnis, grup agama, etika yang berbeda dengan komunitas lain dalam sebuah negara. Ada standar lain yang mengakomodasikan seluruh bentuk minoritas, yakni pertama dari segi jumlah, sudah jelas bahwa kaum minoritas itu jumlahnya harus lebih sedikit daripada kaum mayoritas.
Kedua, dari segi ketidakberdayaan, kaum minoritas harus tidak memiliki daya dan kekuatan sehingga membutuhkan perlindungan dari kaum mayoritas. Yang ketiga, perbedaan identitas grup, etnis, budaya, dan etika, serta agama. Kaum minoritas biasanya memiliki ciri khas atau identitas tersendiri seperti kebangsaan, agama, dan etika yang berbeda dengan produk mayoritas di suatu negara. Jadi, fikih al-aqliyat merupakan salah satu jenis fikih yang merupakan bagian dari fikih pada umumnya. Hanya saja ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan karakter khusus yang berbeda dengan fikih pada umumnya, yakni minoritas muslim di barat. Dan dari sisi sumber hukum, fikih al-aqliyat sama dengan fikih pada umumnya, yakni bersumber pada Al-Quran dan juga hadis yang dibangun berdasarkan ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, kemudian sadad darai, uruf, dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para ulama usul fikih. Akan tetapi dari sisi bentuk, fikih al-aqliyat merupakan bentuk yang baru karena pelaku hukumnya adalah masyarakat minoritas yang tidak sesuai, yang bisa menyesuaikan dengan tempat dan waktunya. Fikih minoritas di seluruh belahan dunia, khususnya dunia barat, memiliki beberapa tujuan yang hendak direalisasikan dalam kehidupan minoritas dengan berdasarkan pada hukum-hukum, etika, dan kaidah-kaidahnya. Pertama, fikih ini diharapkan dapat membantu kaum minoritas muslim, individu, keluarga, dan masyarakat untuk menghidupkan agama mereka dengan kehidupan yang mudah tanpa dipersulit dalam mengamalkan agama, sehingga tidak melelahkan mereka dalam menjalankan kepentingan dunia. Yang kedua, yakni fikih ini diharapkan dapat menjaga esensi kepribadian muslim yang baik, lengkap dengan akidah. Ketika nilai-nilai akhlak, moral, dan pemahaman universal, sehingga sholat, pengorbanan hidup, dan mati hanya mereka persembahkan untuk Allah semata. Yang ketiga, yakni fikih ini diharapkan dapat membantu minoritas melaksanakan kewajiban menyampaikan Islam yang universal bagi kalangan non-muslim yang hidup di sekitar mereka dengan etika yang dapat dipahami oleh mereka. Yang keempat, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan minoritas dengan nilai-nilai toleran dan keterbukaan sehingga tidak terkesan mengisolasikan fikih dari dasar-dasarnya yang tidak menjadikan mereka mengasingkan diri dari masyarakat sosialnya. Kelima, dapat memberikan sumbangsi dalam mendidik dan menyadarkan muslim dengan menjaga hak-hak kebebasan mereka dalam beragama, budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang telah dilindungi secara undang-undang. Adapun pembahasan selanjutnya yakni tentang produk fatwa dalam fikih minoritas. Kalangan minoritas, baik penduduk asli maupun migran, memiliki banyak persoalan yang telah dikeluhkan. Di antara persoalan tersebut terdapat dalam bidang kepolitikan yang disebabkan oleh ketidakadilan kaum mayoritas dalam memberikan hak-hak mereka yang tidak adanya perhatian kaum minoritas terhadap privasi agama mereka. Persoalan lain berkaitan dengan masalah ekonomi. Sebagian besar kalangan minoritas itu dari kaum fakir, miskin, dan masyarakat yang memiliki pemasukan atau income terbatas, di mana kaum mayoritas yang berkuasa lebih bertindak sewenang-wenang terhadap berbagai potensi dan harta mereka. Sebagian lain juga berkaitan dengan masalah budaya, bersumber dari dominasi budaya mayoritas terhadap etika, informasi, pusat-pusat penyuluhan, dan kehidupan umum yang cenderung menafikan kebudayaan kaum muslimin dalam menerapkan akidah, nilai-nilai identitas, dan juga identitas diri mereka sendiri. Nah, dalam bidang hukum, kaum muslimin dalam menerapkan akidah, nilai-nilai dalam bidang hukum keluarga, misalnya ada seseorang laki-laki yang baru masuk Islam atau mu'alaf yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya yang masih tetap beragama non-Islam. Orang tuanya meninggalkan harta yang sangat banyak dan berlimpah ruah. Apakah seseorang ini boleh menerima harta orang tuanya tersebut?
Nah, sesungguhnya orang yang hanya berkiblat kepada keempat mazhab terkenal menurut Ahlus Sunnah, bahkan yang membaca mazhab yang ke-7 atau ke-8. Mereka mengemukakan bahwa perbedaan agama telah menjadikan warisan tersebut sebagai larangan dari berbagai larangan warisan yang terkenal. Mereka menyandarkan fatwa ini dalam hal warisan ini kepada hadis Nabi yang mencangkup tentang warisan, yakni